Burung nuri terbang ke hulu, lalu hinggap di pucuk bulu, sambutlah kami dengan jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penggemar Indibis Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Agus Andriansyah kembali menyapa teman-teman yang pastinya di program acara Sehabis Cerita. Di episode ke-7 kali ini, wow nggak terasa udah episode ke-7 aja ya ternyata. Dan hari ini kami selalu memberikan informasi menarik yang pastinya akan menyajikan info-info dan kita akan mengulik informasi terkait dengan anak muda. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, masih muda banget, tahun 95 sudah hadir. Ada Bang Dery Mahardi Gurima. Hai. Selamat sore. Hai, Masya Allah. Dari Jepang kan? Bukan ya. Dari mana? Dari daerah ini, di mana ya? Nah, kalau dari mana itu? Kalau bahasa Inggrisnya itu New Caledonia. Ya. Caledonia. Itu. Oke. Tapi kayak dirimu orang-orang Jepang kayak gitu ya. Orientalnya. Nah, Bang, hari ini saya manggilnya Bang Dery Mahardi atau Gurima nih? Dery. Bang Dery ya. Depannya terserah Dery yang jelas. Dery, tapi keren banget ya namanya Gurima kayak Gurima itu kayak ikan-ikan Jepangan ya. Berapa ikan-ikan gurami sama itu. Beda ya. Nah, hari ini kita akan bahas teman-teman terkait dengan tekad sukses bangun studio, dan beliau ini bisa dikatakan acungkan jempol karena masih muda. Masya Allah. Dan pastinya bisa kepikiran, kok bisa gitu ya, kepikiran dapat bisnis membuat sebuah studio besar, dan itu tuh ada di Palembang satu-satunya. Saya lihat di Instagram memang sangat instagramable ya. Apalagi teman-teman kita kayak adik-adik kita yang magang seperti ini tuh handphone boba semua itu bisa dimanfaatkan untuk kita berfoto ya. Apalagi di zaman sekarang mah tanpa harus panggil-panggil orang yang lebih kompeten, itu kita bisa berkreasi dan berkreatif. Nah, sebelum ke sana Bang, mungkin Bang Dery ini memang hobi banget ya, emang foto-fotografer gitu ya? Kalau hobi ya itu dari SMA, kelas dari SMA 2. Kelas 2. Ya, itu sekitar tahun 2012. 2012 sudah berkecimpungan di dunia fotografer. Waktu itu 2012 dirimu udah pakai kamera yang gimana? Yang besar itu kah? Belum. Oh, belum. Itu cuma pakai handphone. Itu pun handphone temen. Handphone teman ya. Temen orang minjem itu ya. Kebetulan ada temen anak orang kaya, dia punya handphone yang bagus. Saya pinjam. Saya lihat, wah enak nih foto, karena ketika ngumpul nggak kayak zaman sekarang. Kalau ngumpul kebalik, benar. Handphonenya dipegang. Kalau dulu ngumpul handphone dilepas. Benar. Udah aku yang pegang, aku foto-fotoin tuh. Dari situlah cikal bakalnya 2012 pas waktu masuk sekolah dan minjem pula nggak modal kan. Handphonenya waktu itu handphone yang kotak, masih zaman-zaman dulu ya. Boleh sebut merek? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Apa ya? Nokia. Yang Nokia. Udah ketua banget ya. Sama aku juga dulu pakai Nokia XX sekian lah gitu pokoknya. Tapi layarku warna kuning dulu. Oh, itu udah. Oh, nggak ada kameranya ya zaman. Tapi memang dulu zaman dulu kita kalau kumpul bersama itu memang betul sih handphonenya yang ditutup, kita ngobrol, kita mendapatkan inspirasi. Tapi kalau sekarang tuh kebalik dan banyak game online gitu ya. Aduh. Sebenarnya nggak salah juga sih kan perbedaan zaman. Tapi memang game online malah juga justru dapat feedback banyak uang gitu ya. Oh iya, jadi jangan dimusuhin sih teknologi. Benar. Justru kita harus merapat ya. Iya. Harus merapat. Oke. Balik lagi ke dirimu ini, suka fotografer. Kalau sekarang kuliah di? Udah selesai. Udah tamat 2019 kemarin. Jurusan sama? Iya, desain komunikasi visual. Oh, cocok. Masih berarti satu linear ya? Linear ya. S1 ya di Palembang? D3. Oh, D3-nya. Kalau D3 itu lebih ke ini ya memang? Praktek ya. Wah, apa aja sih yang dipelajari di waktu kuliah? Kalau sebelum kuliah kan sebenarnya udah terjun. Ya. Otodidak. Kuliah itu semakin mempertajam insting kita. Terutama ketemu teman-teman. Jadi kuliah itu lebih ke ngumpulin relasi yang teman-temannya satu pemikiran. Setuju. Jadi barulah bisa bikin sesuatu karya, inovasi atau ide-ide yang baru. Jadi kalau sendirian tuh kita nggak mungkin besar sebenarnya. Iya. Harus beramai-ramai, harus kompak tuh. Harus kompak memang. Tapi justru dengan adanya kuliah itu kita menambah ilmu tadi ya, pengetahuan. Pasti bahkan juga
kita ketika akan jadi narasumber itu enak banget ya, nama titel kita dipanggil dan itu tuh jadinya apa ya, jadi suatu kayak kebanggaan sendiri. Iya, banggaan dan jadi kepercayaan bagi orang, kompetensi ya kan? Kompetensinya di sana. Benar, Oke, keren banget sih. Setauku fotografer dengan videografer tuh agak berbeda gitu ya. Walaupun kalau saya dengar dari Darwis Riyadi, Darwis Riyadi itu salah satu fotografer senior, salah satu ini saya guru, walaupun nggak pernah ketemu, cuma guru saya lihat di online di YouTube segala macam. Kata beliau kalau bisa foto, kemungkinan bisa video, karena basicnya ada di situ. Makanya karena setiap pembuatan film itu ada DOP, Director of Photography, membuktikan bahwa fotografer itu penting di industri perfilman juga. First impressionmu pada saat foto objek apa yang pertama kali difoto? Paling pertama? Iya. Karena saya waktu SMA itu cuma main di komplek-komplek bareng teman, di gang-gang, gedung gitu ya. Iya, lebih ke human interest. Jadi aktivitas. Benar-benar. Aktivitas. Makanya pas awal belajar pegang kamera beneran itu langsung ke daerah-daerah pasar yang ada di Kota Palembang. Itu di capture. Iya. Dia lagi ngapain? Ada tuh di Instagram pribadi aku ada tuh bawah-bawah. Saya juga cek di Instagram pribadimu itu gimana ya cara nangkep di bawah ampera itu menarik banget. Ada momen-momen merah-merah kelihatan terang. Pas aku tertuju lihat di Instagrammu, wah ini keren banget di. Karena itu masa belajar itu sebenarnya. Masih belajar. Masih belajar. Tapi keren sih. Mungkin dari kacamataku yang bolong nggak tahu juga ya. Itu insting kita lebih hidup ketika pas di bawah. Wah, ada momen ini langsung cepet-cepet kita menyentuh hati ya. Yes. Sampai ke kolbu. Waduh. Dalam sekali. Sampai dalam kali ya. Jadi aku kemarin ada lihat-lihat di story dirimu yang memang selain foto-foto human interest gitu ya. Dirimu juga hobi ternyata foto-foto building kayak gitu. Kemudian lebih ke foto tanaman ya. Tanaman-tanaman hias gitu. Itu sebenarnya hobi yang ini aja sih, hobi pribadi ya. Yang gini, yang itu tuh gak ngasilin duit sebenarnya bagi aku. Beda kalau udah di ranah bisnis, kalau fotonya itu udah beda lagi. Kalau ngomongin masalah duit gitu ya bisnis, kalau menurutku memang dari hal yang hobi gini itu bisa memang menguntungkan. Bahkan kita kalau abang pernah baca gitu ya, ada salah satu seorang di Indonesia, dia foto-foto aja bebas, foto-foto terus dia upload di salah satu website dan dibeli gitu. Itu namanya microstock. Nah, setuju microstock. Ada itu memang. Jadi dia ngupload misalkan Ampera nih, fotonya mau dipakai orang, nah dia kan kayak ngejual tuh di situ. Nah jadi di website dia, katakanlah di marketplace-nya, marketplace-nya ada itu memang microstock namanya. Yes, ternyata memang dari awal hobi minjem handphone ya, jadinya menjadi daya ketertarikan tersendiri. Awalnya nggak modal sebenarnya. Nggak modal ya. Bener. Tapi zaman sekarang ya, apalagi anak milenial itu memang tertarik banget di jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, khususnya kalau di SMK di Palembang, Sumatera Selatan aja, itu minat bakatnya mereka tuh banyak banget. Ya, tapi ada juga yang orang terhalangnya ya karena di fotografer, di videografer itu membutuhkan memang budgetingnya banyak banget. Setuju nggak sih? Setuju. Tapi kalau zaman sekarang sih handphone itu udah bagus. Udah bagus sama kayak kamera pada umumnya gitu. Kalau dibilang sama nggak? Oh enggak ya? Enggak, karena kita cuma ngelihat mata kita tuh ngelihat tuh sering misalkan katakanlah pakai merek iPhone. Bagusnya di Instagram Story. Tapi kalau dalam skala besar, misalkan kita play kita videonya, kita ambil, kita play di media yang lebih besar, pasti gambar akan lebih pecah. Jadi kalau dibilang sama, enggak. Tapi kalau mulainya dari situ, sekarang jauh lebih enak. Enggak kayak saya dulu, mesti minjem dulu. Dan angka harga handphone di zaman saya waktu itu ya agak fantastik tinggi juga. Fantastik. Zaman sekarang enak kan. Kalau zaman sekarang kalau nggak ada duit juga udah bisa kok. Jadi kring harusnya lebih mudah kan. Harus mudah karena ada letter pay letter. Itu saya tidak pernah coba sih. Ini lebih baik minjem sama temen nggak ya? Ketahuan banget kayaknya. Oke, tapi nggak apa-apa sih ya. Nah, jadi kalau menurut Bang Dery gitu ya, teman-teman kita yang zaman SMK sekarang itu bagaimana antusiasme di tahun ini?
Waktu di zaman saya SMK, seingat saya ya, apa saya aja nggak tahu. Tapi nggak ada, belum ada jurusan DKV yang saya tahu. Saya juga pas tahu ada tuh kaget. Wah ini keren, maksudnya udah sampai ke level SMK bisa ada jurusan kayak gitu. Karena kayaknya di kedepan nanti di masa depan kayaknya memang apa-apa tuh mesti visual tuh harus audiovisual ya, audiovisual tuh harus bisa diprioritaskan juga kan. Karena itu bagian dari apa ya? Bagian dari kehidupan. Gerakan ekonomi kita juga kan bisa gerakin. Karena saya waktu awal buat studio sebelumnya pernah buat itu misinya adalah ngebantu UMKM dengan kemampuan anak-anak Gen Z dan milenial. Bagaimana kayak motoin produk, bantu UMKM, memberikan peluang lebih laku untuk mereka. Setidaknya kalau nggak laku menarik dulu. Benar. Itu gunanya kita. Padahal cuman pakai handphone doang. Ngajarin mereka, pakai handphone tuh bisa loh foto produk tuh bagus, dan mereka bisa ngelakuin itu di rumah masing-masing. Tapi kalau memang untuk fotografer gitu ya, background itu kan bisa memanfaatkan yang murni gitu ya, tanpa harus dibuat-buat gitu ya. Kalau memang sudah punya ada uang lebih mungkin bisa aja gitu. Biar lebih proper harus. Kan dikasih tahu kan awalnya foto pakai handphone tuh kelebihan kekurangannya ini loh. Benar. Nah, kalau di tengah saingan kamera handphone sudah bagus, kemudian juga para milenial itu mengakses informasi tentang fotografer itu di lewat video online bisa gitu ya. Ada nggak sih ketakutan tersendiri gitu ya, ibaratkan tersaingi dengan anak-anak muda zaman sekarang, sehingga dirimu terbuatlah studio foto terbesar ini gitu ya. Ketakutan. Sebenarnya kalau ketakutan dalam segi hasil enggak. Enggak ya. Yang ngeri itu harga. Itu yang saya takutkan. Benar. Karena dulu pas awal motret itu sampai ke 2015 udah pikiran aku tuh udah mikir, ini teknologi bakal lebih maju, software akan lebih banyak. Dan semua orang akan bisa motret dan mengedit dengan mudah. Baik, katakanlah kalau ukurannya bagus, belum tentu bagi semua orang bagus. Tapi kalau orang ternyata yang dia jual hasil fotonya cuman pengen Astrada, asal terang asal ada, ya udah. Ini dengan harga murah, kamu nanti bisa mukanya mulus, mukanya gini, ya udah laku deh. Sebenarnya itu yang ditakutkan, harga doang. Kalau hasil sih enggak, karena gini, isi kepala orang beda-beda. Benar. Menurut Bang Agus mungkin fotoan saya kurang bagus, it's okay. Mungkin bagi teman-teman juga, ini bagus kan, kita nggak bisa ini kan kasih barometer isi kepala orang. Berarti harga, cuan, keuntungan itu nggak terlalu ya, tapi memang harga gitu. Tapi harga itu selain dari dari harga, dari cuan tersebut gitu ya, ada nggak dirimu itu rasa-rasa kurang bagus deh gitu loh fotoan saya gitu. Misalnya pada saat prewedding dan akhirnya dirimu agak minder gitu. Pernah nggak rasa bersalah tapi dia udah bayar dirimu tuh banyak banget gitu? Pasti. Setiap foto itu pasti kita ngerasa kayak ada yang kurang nih. Ada yang kurang nih, tapi itu kan kembali ke idealis kita. Kita jual sama orang, kita present dulu ke dia. Ini hasilnya gimana? Apa ada yang diperbaiki? Kalau bagi dia udah bagus sebatas itu, ada yang diperbaiki, ya kita kasih. Karena gini, yang menurut kita bagus belum tentu bagi dia bagus. Betul, setuju. Ini udah bagus loh, kita mati-matian yakinin. Jangan Mas, saya maunya ini agak terangin dikit. Wah jadinya jelek, ya udah. Mau diapain? Balik lagi, kita ini jualan jasa. Studio foto ini kan jualan jasa sebenarnya. Studio betul. Jadi balik ke jati diri, jangan kemana-mana dulu nanti itu. Berarti 2012 dari muda mulai dan pertama kali projectnya apa? Sorry, kalau studio foto ini kan dari awal ya. Studio dari awal. Enggak, maksudnya studio foto ini baru. Baru. Studio fotonya baru. Kalau saya yang pribadi motret ya udah lama. Cuma kalau komersilnya itu sekitar, kalau nggak salah seingat saya lupa 2013-an. Komersilnya maksudnya yang udah berani ikut orang, udah ngasilin duit gitu. Karena kan nggak mungkin kita langsung belajar seminggunya langsung dapat duit, nggak mungkin. Kita harus bangun build dulu, trust orang dulu supaya kita. Project pertama ya nikahan lah, pastilah. Teman-teman fotografer tuh yang nonton ini pasti yakin sih. Kayak apa-apa nikahan, sama ulang tahun. Itu pasti. Anak saya ulang tahun bisa nggak ya fotoin gitu. Pernah dibayar cuma puluhan ribu gitu. Pernah cuma dapat nasi bungkus tuh pernah. Pernah ya? Oh iya, pernah. Harus ngerasain dulu. Ternyata bukan hanya seorang presenter TV aja ya, diriku juga jadi curhat ya. Soalnya itulah kayaknya emang sukses dari seseorang entertainment dan nasi bungkus. Oh iya dong. Tos dulu kan kita sama itu ya. Bener. Saya merasa juga waktu itu pertama kali syuting di salah satu TV, ucapannya terima kasih.
besoknya nanti syuting saya dapatnya dari bungkus, ya udah alhamdulillah gitu. Tapi ya. saya dapat ilmu dari situ Mas. Dapat dari ilmu ya. Karena kan orang-orang zaman sekarang tuh pede. Benar. Masa saya udah beli barang kamera mahal-mahal mau dibayar murah? Oh enggak dulu. Kita harus meyakini orang dulu. Siapa kita mau dibayar mahal? Benar. Kita harus ngeyakinin itu dulu. Jadi kalau saya mending saya kasih nggak apa-apa gratis. Kalau saya ya pribadi ya, ini terserah teman-teman, nggak apa-apa gratis. Yang penting dia tahu kita dulu. Oh hasilnya begini, apalagi dibayar nih orang. Teknik marketing gitu. itu mah. Iya, awal doang tapi jangan keterusan. Selesai kita. Bukan, kita kerjanya lillahi ta'ala. Jangan dong ya. Awal doang ya kayak oke, bismillah nih gitu loh di awal. Wow, luar biasa banget ya sama Bang Dery, pengalamannya ternyata sama banget dengan yang saya alami gitu ya. Kalau orang entertain biasanya kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih yang ada di Instagram, yang udah follow Instagram kami, yang mau bertanya silakan teman-temannya, pertanyaan terbaik nanti kita akan kasih link aja dengan nilai ratusan ribu rupiah, dan kita akan umumkan di Insta Story ya terbaik teman-teman ya. Sudah ada kira-kira yang masuk pertanyaannya? Ada ratusan ribu. Oke, nanti kita akan ini siap-siapkan dirimu ya. Nanti kamu minum aja ya. Wah, aman. Ada isinya? Nggak ada. Ini minum ada di bawah ya. Sejuta nih seminggu saya di sini. Ya balik lagi ya, ternyata memang untuk di dunia entertain ini fotografer. Tapi gini Bang, anak zaman sekarang ini nih mudah putus asa. Beda dengan zaman-zaman dulu yang memang dirimu tidak ada punya barang tapi ada inisiatif untuk struggle-nya beda kan. Kalau anak zaman sekarang ini saya lihat mereka tuh udah mampu, punya ada duit. Oh iya, banyak kejadian kayak gitu. Ada barang mewah, merek-merek Apple tergigit gitu ya, tapi dia tidak punya skillnya gitu loh. Nah, sebenarnya kalau itu kayaknya lebih ke percaya diri aja sih Mas. Percaya diri sih, kayak dia tuh kenapa ya anak-anak zaman sekarang tuh Instagramnya tuh kosong gitu. Kosong ya? Kenapa itu? Itu jadi pertanyaan tuh. Ternyata untuk meng-share foto sendiri aja itu ini takut diomongin orang, apalagi karya. Ini ribet nih urusan nih. Biasanya ini cewek sih, itu temanku kemarin dia baru bilang katanya. Ada teman sama cowok kayak gitu. Iya, umurnya di bawah saya tuh ada. Gue tuh nanya, ini orang temen saya bukan? Tiba-tiba muncul gitu kan, akun fake mungkin. Apalagi kalau misalnya fotonya itu nggak ada nama. Nah, itu kan soal kepercayaan diri aja sih mengenai kenapa sih mesti malu-malu nge-share. Kalau orang yang ngomongin kita bayarin kuota kita, it's okay sih. Tapi kalau kita masih beli kuota sendiri, aduh. Kalau nggak, saya pernah waktu itu sampai di Instastory saya cerita sedikit. Kalau nggak suka Instagram saya, unfollow aja. Iya, unfollow aja gitu. Ngapain pusing? Karena blok kita berkarya gitu posisinya. Ini IG saya, ini warna hidup saya, ngapain saya mesti mikir niatnya kita sharing. Ya selagi tidak merugikan orang ya. Oke. Itu aja sih. Oke Bang, nah selain dirimu belajar lewat pendidikan, lewat D3 tadi, kuliah, adakah pendidikan secara informal yang mungkin bisa di-sharing nih sama teman-teman kita yang ada di luar sana? Tempat belajar dirimu tuh siapa gitu? Di luar dari semuanya ya? Di luar dari pendidikan? Banyak ya. Salah satunya komunitas, teman-teman yang sepemikiran. Terus, dan saya ini sebenarnya bukan orang nongkrong banget, kecuali nongkrongnya penting. Gitu loh. Jadi orang ngomong VIP dirimu nih ya. Enggak juga. Wow. Dirimu Bang Ayub kira-kira tadi WA dia sebelumnya ke asistennya? Enggak. Kayaknya besok deh. Asisten. Luxury banget deh. Enggak. Jadi memang apa ya? Kalau di luar dari tadi tuh banyak ada ngumpul sama temen ngomongin. Kami juga dari kuliah sebenarnya sering bikin micro teaching. Micro teaching kayak kita ngumpul di mana nih, kita belajar bareng, kita ngulik nge-breakdown film. Itu sering tuh. Kayak gitu sebenarnya. Karena kalau fokus ke foto sama video tuh kayaknya harus banyak nonton film. Iya. Ya baca buku juga sih. Kebetulan saya kurang hobi, jadi saya lebih ke nonton film. Tapi bukan sekedar nonton habis itu lewat bukan ya. Betul. The breakdown. Yes. Oh ini gimana, filmnya gimana, pengambilan. Itu sih sebenarnya ilmu. Malahan jujur lebih banyak dari situ sebenarnya. Dari situ. Karena kita tahu isi kepala orang, kita ulik-ulik, kita dapat ide baru gitu. Kita dapat feel-nya ya kalau terjun di lapangan secara langsung ya. Oh iya, dan karena studio foto ini terbuat juga by isi kepala orang juga yang aku ambil, nggak semuanya aku gitu. Betul. Loh. Jadi kalau kita lihat ya, kita tahu benda ini adalah Tumblr gitu ya. Tapi
ada seseorang yang memang dari kacamata, dari kamera itu tuh bisa kayak nyata dan punya makna gitu ya. Benar gak sih? Itu namanya perspektif kan? Perspektif sudut ya. pandang. Benar, sudut pandang. Iya, karena diriku ini kan hobi menggambar, melukis gitu ya. Nah, jadi, itu kan ada sudut pandang kan? Ada sudut pandangnya gitu. Maunya diarah kemana. Bagusnya gitu ya. kemana, bagusnya gini. Berarti ternyata fotografi juga ada ya, fotografi, videografi gitu ya. Oh iya, itu sudah bahasannya levelnya lebih tinggi. Kenapa? Estetika. Oke. Disitulah kita bahas sesuatu barang itu keindahan, kecantikan itu nggak habis-habis. Oke. Karena kalau kita kelilingin itu sebenarnya kita tuh bagus semua, cuman di orang yang tepat. Iya. Kemudian ide-idenya juga harus jalan ceritanya mau gimana, karena kan zaman sekarang tuh ada vlog ya. Vlog itu kan vlogger-vlogger, anak-anak muda zaman sekarang tuh mudah banget sih dapet cuannya gitu ya. Jadi ngalir aja. Dirimu pernah buat seperti itu? Kalau vlog itu pas bikin itu sekitar tahun 2014, 15 ke 16-an kalau nggak salah ya. Sempat stop karena ngerasa kayak ini bukan gue banget. Iya. Jadi stop. Tapi it's okay ya buat temen-temen yang ini yang ngerasa dia cocok di bidang itu ya terusin. Itu bagus. Ini pribadi aja sesuai dengan fashion lah ya. Iya, karena bukan ngeplok banget jadi ya udahlah gitu. Pernah waktu itu di YouTube kok medianya. Selama dirimu sampai dengan sekarang ada nggak sih pengalaman terburuk ya? Kalau saya jujur waktu jadi reporter di salah satu TV ya saya pernah dikata-katain yang kurang-kurang baik. Ya namanya juga netizen gitu ya, cara orang artis gitu kan biasa ada yang suka ada yang enggak gitu ya. Nah, apakah fotografi, videografi juga pernah mengalami seperti itu? Pernah di video. Pernah ya. Dulu video pernah bikin salah satu karya film yang fanbase ya bisa dibilang. Dulu lagi zaman-zamannya Doraemon yang 2014 itu. Saya bikin. Tahu dong saya jadi siapa? Tidak perlu dijelaskan ya. Pokoknya singkatnya gitu udah jadi. Itu komen hate-nya jauh lebih banyak. Tapi itulah ternyata unsur menguatkan saya jauh lebih pede gitu. Ternyata waktu itu rekor tuh waktu 2014 bikinnya itu seminggu yang nonton 10.000 di kala itu keren. Di 2014 kalau nggak salah ya itu keren banget. Tapi itu komen hate semua ternyata. Tapi dari hate itulah yang membuat jati diri kita naik kok. Iya, ya kan? Kita awalnya ngedrop ya. Awalnya pasti manusiawi. Bang Agus juga kan, pasti ngedrop dulu. Nggak mungkin langsung, oh gue Superman banget nih. Lu kata-katain juga bodoh amat. Gue nggak peduli. Nggak mungkin. Kita manusia. Ngapain bikin film begini, bikin begitu. Tapi ya udah pas dipahami beberapa bulan dari situ, abis drop stres-stresnya. Oh ini loh yang nguatin saya. Berarti saya harus jauh lebih baik lagi, belajar lagi gitu. Belajar dari pengalaman. Iya, betul banget. Learn by experience. Yes, oke, Bang, dirimu kan sekarang lagi lagi trending topiknya ya di Palembang, bentuk studio besar. Enggak sih, belum. Saya naikin habis ini dirimu fotonya studio saya paling besar sekota Palembang. Habis ini tolong bayar aku ya. Tapi aku setuju dengan konsep dirimu, apalagi konsepnya memang agak tidak satu tema. Oh iya. Ya kan? Di lapangan parkirnya tiba-tiba ada lapangan basket. Oh iya, benar. Tiba-tiba masuk ke dalamnya nanti ada kayak telepati gitu, telepon warna kuning gitu. Ini nggak apa-apa kita ceritain ya. Nggak apa-apa. Jadi studio kita itu konsepnya mungkin yang di Palembang nggak tahu ya, mungkin satu-satunya yang punya lapangan basket yang bisa untuk foto, karena unik ya, bisa dilihat di video-video yang di Instagramnya. Terus juga kita punya tempat gym yang proper buat nge-gym, tapi nggak buat nge-gym, buat foto aja. Misalkan ada orang pengen tema nge-gym, nah itu ada tempatnya khusus. Ada juga biliar, kalau biliar nih kayaknya studio foto lain ada, tapi yang nggak ada itu basket sama nge-gym. Sisanya di luar ada konsep industrial, dan sekarang kita lagi ngerjain cafe bentuknya rustic modern. Itu wedang bandrek, tapi bentukannya jadi dia lebih tempat-tempatnya desainnya itu lebih ke rustic modern, kayak kayu-kayu, sampai warna kipas anginnya itu warna coklat. Kayak kayu-kayu lah gitu. Sebentar, sebelum dirimu ke sana itu sebenarnya rumah pribadi kah atau dirimu sewa? Itu rumah pribadi yang dipakai cuman bagian bawah sedikit. Sisanya tuh lebih banyak kosongnya. Dan ini nggak apa-apa ya nyebutnya. Nggak apa-apa. Kenapa kami berani klaim paling besar? Karena memang dari segi
ukuran dari parkir sampai ke belakang itu 1.700 meter persegi. Wow. Jadi dia bisa bilang paling besar sekota Palembang. Karena itu pernah masuk hampir 15 lebih mobil masuk parkir. Terus itu yang tadi yang saya omongin itu baru outdoor, indoornya belum selesai. Saya sangat tertarik dari situ ya. Dirimu ada apa? Ada runutan orang kah kira-kira gitu ya untuk mengkonsep sedemikian rupa gitu? Baik. Karena di umur-umur zaman kita belasan itu kan tidak sampai bulat banget bakatnya gitu ya. Pasti agak naik turun kayaknya ini ada kan dorongan gitu. Oh, roadmapnya ya, dari awal. Iya. Ya memang pengennya dari dulu kan punya studio foto. Itu impian seluruh fotografer saya rasa ya. Jadi kayak pengen punya studio foto pribadi, komersil segala macam. Itu pasti pengen lah, impian dari seluruh. Dan akhirnya 2002 ini singkatnya aja ya, 2023 terrealisasi, kita bangun. Prosesnya dari kalau nggak salah dari September selesainya 2024. Semua prosesnya itu pembangunannya itu memang di rundown. Idenya tuh semua dari isi kepala saya, tapi nggak seluruhnya dari kepala saya. Contoh, ide-idenya tuh dari ini sasaran saya tuh padahal untuk indoor itu umuran Gen Z. Jadi saya harus belajar teori warna dulu. Gen Z itu seneng warnanya apa sih? Itu saya detailkan. Kebetulan adek kan Gen Z. Jadi aku ajak dia pertama lihat. Oh iya, abis itu setelah dia nggak cukup temennya. Diajak, oh iya kak bagusnya gini-gini, sampai segitu detailnya. Sisanya kalau yang untuk orang-orang dewasa itu kayaknya gampang dipahami tanpa harus ngajak. Dan pada saat dibikin dan memang benar terukur, oh yang umuran segini senangnya, makanya ada telepon segala macam. Iya, warna kuning pula ya. Banyak banget mas. Itu mungkin itu jujur ya, di Instagram itu belum tercover semuanya. Karena saya memang sengajain bikin kontennya nggak langsung semuanya. Biar engagementnya bagus. Betul. Jadi pelan-pelan. Sebenarnya itu masih banyak yang belum. Ini kalau penasaran langsung aja ke kira-kira di mana, nggak apa-apa, di Tanjung Barangan, pas yang ya? dekat. Masih di depan ya teman-teman ya. Kalau dari depan masuk Tanjung Barangan ke kiri itu cuma 500 meter. Itu dekat banget sih, kayak itu masih termasuk center kalau menurut saya. Jadi ini buruan deh ke studio aja. Langsung keliling aja. Iya, nama studionya. Nama studio Duolur Studio Foto. Boleh dijelasin namanya? Boleh dijelasin, itu aku penasaran. Itu bacanya Duolurs atau gimana? Duolurs itu dari bahasa Prancis dan Latin. Bukannya itu dollar tuh orang Palembang ya? Benar, sebentar Bang. Tapi itu duo itu dua. Lurs itu yang dari colors, warna. Colors, Jadi digabung lah. Pokoknya di mix jadi Duolurs. Nah, penyebutannya itu disengaja Duolurs. Biar orang-orang gampang ingat. Benar, setuju. Balik lagi, jualan. Iya, marketing. Ingat kan? Oh, studio mana yang besar? Oh, Duolur itu ya? Duolur Studio ya? Itu Palembang banget kan? Pada saat orang baca, kok Duolurs tulisannya? Padahal artinya dua warna itu. Dua warna. Padahal warnanya banyak banget sebenarnya. Jauh kali ya ngambilnya di Perancis. Latin lagi sebelah. Lumayan lah. Liburan dulu kemarin. Wajahnya kayak Jepang-Jepangan, tiba-tiba ngambilnya. Wajah kayak bener. Gitu ya. Kita seneng yang campuran. Iya, mix. Suka yang mix. Agak teler gitu. Iya bang. Nah, kalau dari bisnis dirimu ini sebenarnya juga sejalan sih sama bisnisnya Telkom Indonesia. Karena di Telkom Indonesia ini juga mungkin bisa, bukan mungkin lagi, tapi bisa bantu menaikkan bisnisnya dirimu gitu ya. Apalagi dirimu punya lapangan yang sangat besar banget gitu ya, yang memang tidak bisa terkawal dengan baik. Ini bisa, namanya EasyCam. Apa itu? Nah, itu yang ada di kamera. Kamera CCTV. Namanya EasyCam kalau di Telkom Indonesia. Itu bisa lihat secara langsung online, real time, dan dia ngasih tahu ke kita juga bahwasanya ini ada orang yang lewat. Nah, itu bisa bantu dirimu juga untuk remote produk Telkom Indonesia. Nah, kami itu juga Bang terhadap anak SMK DKV jurusannya Desain Komunikasi Visual ini kami sudah kerjasama. Kami ada juga kelas industrinya DKV. Kami bantu proses dalam mereka belajar. Karena kan DKV ini banyak runutnya, bukan hanya si pekakasnya. Tahu pekakas kan? Apa itu? Bacanya aku inget di dapur juga. Kalau pekakas tuh aku inget di dapur piring. Kalau pekakas. Pekakas kalau kamera itu kan pekakas. Setup kalau bahasa keren gitu. Kalau udah nyampe. Nah, jadi kamera itu
Kalau di Telkom kan diajarkan bagaimana caranya. Kita ada kurikulumnya juga. Kurikulumnya terkait di kafenya, bahkan juga untuk lighting segala macam itu kita bantu. Nah, inilah kedekatan Telkom Indonesia untuk membangun pendidikan di Indonesia. Terutama di industri kreatif. Terutama di industri kreatif. Karena saya tuh salah satu goalsnya memang studio ini kan 2 lantai. Iya. Di atasnya itu studio foto, bawahnya itu nanti pengennya jadi creative agency. Dan ujungnya pengennya cita-cita saya itu buka lowongan kerja untuk industri kreatif ya. Lebih banyak di Kota Palembang. Jadi pengennya kayak anak-anak Gen Z itu setelah lulus kuliah ya nggak masalah sih mau keluar kota nyari kerjaan. Cuma kenapa nggak di kota sendiri gitu. Benar-benar. Ya kan? Next bolehlah kita nanti jadinya teaching factory. Jadi nanti kita kerjasama antara Telkom dan dirimu Dolors. Jadi nanti kita kerja bersama gitu ya, membangun siswa-siswa yang ada di Kota Palembang ini. Keren. Karena di cafe ini menurutku ya ke depan apalagi industri 4.0 udah 5 ya sekarang ya. Iya, udah 5. Sudah sangat canggih sekali IoT. Nah, itu di Telkom syukur alhamdulillah sudah punya semuanya. Keren. Gitu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi, teman-teman. Boleh di-share. Oke. Di yang pertama ada @Adriel DC. Oke, gimana sih Kak cara buat bisnis ini menjadi konsisten? Karena kalau bicara kualitas atau lainnya bisa dikembangkan, tapi gimana cara konsistennya? Mungkin ada tips and triknya. Nah, bagaimana cara konsisten? Memang kalau manusia ini memang naik turun ya. Bagaimana caranya? Langsung ya. Langsung Baik, kalau saja, soal apa-apa. konsisten saya setuju sih, ada naik turun. Cuma itu kalau industri kreatif dipegang sama orang yang tepat. Iya. Kami tidak akan bingung mesti ngapain. Apa ya kalau bahasanya? Ngeblok ya isi. Jadi besok mesti ngapain besok. Jadi kami itu bakal ada Timeline. Kedepannya mesti ngapain. Jadi Okay. menciptakan menciptakan ekosistem yang baru supaya tetap menjaga konsistensi tersebut. Nah itu namanya kami itu inisiatif. Ide inisiatif. Jadi salah satunya adalah bantu-bantu UMKM gitu loh, dengan cara mungkin kayak foto ya. Kami akan mempromokan khusus untuk harga UMKM. Jadi kita tuh kalau harga normal, saya yakin pasti nggak melulu harus laku terus enggak. Gimana nih caranya besok? Oh kita bantu yuk UMKM bulan ini kita adain promo. Nah ke depan nanti ada program apa lagi nih, ide-ide inisiatif sendiri dari studio kita. Itulah yang bikin jadi konsisten dan kita pun nggak bosan. Dan ini tuh bukan itu doang, ada banyak ide lagi. Nggak bisa saya bocorin semuanya sih karena pasti ada catatan saya itu sebenarnya. Jadi kalau saya tuh dapat ide baru selalu saya catat di handphone, di note. Nah gitu. Jadi nanti didiskusikan baru terrealisasi. Itu sih cara konsistennya. Betul. Sebenarnya selain kalimat dari konsisten, yang perlu kita garis bawahi adalah yang saya lesson learn yang saya pelajari dari dirimu adalah kesabaran. Oh iya, harus. Ya, sabar itu kayaknya dirimu kuat banget. Karena zaman sekarang gitu ya. Teman-teman ingat saja bahwasanya kesuksesan itu pasti akan ada waktunya. Oh iya. Ya, betul nggak? Betul. Teman-teman harus tahu dulu dan tekankan pada diri teman-teman bahwasanya teman-teman itu jangan membandingkan kehidupan teman-teman dengan orang lain dengan kehidupan kita pribadi. Kita sama-sama manusia, tapi startnya beda, finishnya juga beda. Dan harus yakin ya, Tuhan itu memberi kita rezeki itu sudah pada porsinya masing-masing. Benar. Jadi jangan takut sebenarnya. Yang penting hari ini kita tahu mesti ngapain dan besok mesti ngapain. Jangan bengong overthinking aja di kamar. Betul. Jangan. Ya. Saya bahas ini ke Gen Z yang selalu overthinking. Jangan mikir terus besok mesti ngapain, enggak. Just do it. Just do it. Ngapain kek lu baca literasi kek, pada dasarnya tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Oh iya. Benar gak? Saya cerita sedikit gak apa-apa mas? Enggak apa-apa. Saya bukan dari anak orang privilege. Saya SMA tukang cuci AC. Kak Eri dari anak orang kaya. Anda salah. Anda silakan tanya sama sahabat-sahabat saya yang dulu. Saya sini cerita dikit ya. Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa ya? Ini jadi motivasi buat teman-teman. Saya SMA pernah mulung. Serius. Memang nggak yang ke jalan. Tapi demi duit jajan saya pernah ngambil besi-besi bekas yang dulu papa saya itu tukang AC. AC rusak dibawa ke rumah. Terus saya ambilin dikit-dikit besi-besi yang bisa dijualin. Cuman buat dapetin duit 10.000. Saya pernah di posisi itu SMA. Saya nggak ada fotonya karena handphone aja dia minjem. Itu sebenarnya dari awal teman-teman harusnya udah nangkep HP-nya aja minjem. Kepikiran nggak HP-nya aja minjem.
Iya kan? Berarti kuncinya adalah relasi, nemenin orang-orang kaya. Iya, sebenarnya kita bukan nyari muka ya. Oh iya, kita tuh harus berkembang. Deket sama kita kalau deket sama orang jualan parfum, ikutan wangi. Paham ya? Yeah. Ikutan wangi. Jadi kalau saya dibilang privilege, wow, Anda bisa temui ibu saya, langsung aja bilang, gimana kehidupan kami dulu, nggak ada. Saya nggak privilege sama sekali. Berarti Anda memang percaya Tuhan itu, percayalah memang Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Iya, ya. pada porsi dan waktu yang tepat. Yang tepat, setuju banget. Ini acaranya agama ya, mohon maaf. Kita konsisten, sabar dan percaya. Ya benar-benar setuju saya ya. Oke, kita lanjut ke @amaliaviva_. Bagaimana cara mempunyai mindset bisnis di tengah pengaruh negatif di sosial media? Wah, ini overthinking. Ini overthinking. Stop di situ aja ya. Oke, ini anak-anak overthinking. Overthinking. Cewek ini mah. Kelihatan tuh namanya. Oh iya, Amalia Viva ya. Gimana? Bagaimana cara mempunyai mindset bisnis di tengah pengaruh negatif? Ini pengaruh negatif yang gimana sih? Iya. Gitu loh. Aku kurang nangkep loh. Pengaruh negatif banyak banget. Iya, aku pernah lihat orang main game dibilang, "Oh, main game mulu." Ada orang e-sport kaya, ada. Iya. Ada orang lu nonton YouTube mulu, ada yang gara-gara afiliator kaya. Jadi susah nih bicara kalau sudut, sebenarnya yang negatif tuh bisa jadi bukan sosial medianya, tapi sudut pandang kitanya. Iya, stigmanya. Jadi zaman sekarang itu memunculkan potensi-potensi untuk menjadi bisnis itu banyak. Iya. Cuman kita itu penuh ketakutan dulu. Dan mungkin terlepas dari situ ya modal tadi memang ya, tapi untuk berani itu dulu. Iya. Untuk konsisten tadi balik lagi itu sih sebenarnya yang sulit. Jadi jujur saya sulit jawabnya karena posisinya saya nggak pernah nganggap sosial media itu negatif ya. Jadi saya agak kesulitan sebenarnya. Mungkin seperti ini sih, mereka si Amalia ini berpikirnya begini. Kalau dia membuat sebuah toko atau usaha gitu ya, dia sudah memikirkan hal negatifnya. Nah mungkin bagaimana cara menghilangkan negative thinking tersebut sehingga dirimu runut dan fokusnya, oke, aku akan menyelesaikan targeting ini dan sukses. Gitu. Oke. Halo Mbak Amalia, saran saya break the rule. Tapi if you wanna break the rule, you need to know the rule. Oke. Kamu harus tahu peraturannya dulu kalau mau ngancurin supaya berani dulu. Masalah ke depannya yang penting kita itu sebelum memulai tanya yang lebih ahli dulu, pelajari dulu, learn by experience, terus berani trial and error, karena setiap percobaan saya yakin banyak gagalnya. Pasti dulu. Ada error. Awal-awalnya. Iya, jadi belajar dulu sih, ngapain dulu, kayak saya kan 2012 dulu kan belajar motret, nggak mungkin langsung seminggu kemudian langsung punya studio, ya kecuali saya anak konglomerat. Iya. Tapi kalau anak konglomerat kayaknya nggak nyari duit deh saya. Kayaknya tinggal titisan aja ya. Iya dong, nikmatin. Iya, buat Amalia juga menurutku sih lebih baik mencoba daripada gagal mencoba. Siapa tahu nanti beruntung. Iya, kalau mencoba itu kan dua, berhasil tidak berhasil. Tapi kalau nggak dicoba ya udah. Iya, nggak tahu sama sekali. Berani Makanya dulu, Mbak. Harus berani dulu. Iya. Coba-coba ya. Ada lagi kira-kira yang masuk? Kita tahan dulu. Oke. Nah, balik lagi ya Bang ya, terkait dengan foto studio tadi. Dirimu pernah keluar kota Palembang? Ngapain nih? Liburan. Iya, keluar kota Palembang tuh ngapain? Biasanya kan kala orang-orang keluar kota Palembang itu melihat sesuatu yang bisa di studi banding. Pernah. Kayak sebelum buat studio ini saya ke Jakarta sama teman. Nemuin teman di sana. Terus nemuin keluarga nanyain industri yang di sini tuh gimana. Brandsmart ya. Iya, terus dibandingin di sini memang beda jauh. Tapi itu salah satu misi saya pribadi, pengen bawa Palembang itu juga bisa jadi pusatnya kreatif, industri kreatif. Nggak hanya melulu daerah-daerah, nggak usah sebut lah ya. Tahu sendiri di mana. Kemana-mana itu nggak perlu, di Palembang juga bisa jadi trend centernya juga bisa. Gimana walaupun susah nih kayaknya ya harus dicoba, itu guna kita anak muda. Iya benar, jangan pesimis. Banyakan jangan nanti enggak, coba dulu, jalanin gagal dulu aja. Iya, gagal lagi ya udah gitu lagi. Teman-teman tuh ikhtiar, jalani, kerjain ya, yang percaya, memutuskan
itu bukan kita menang atau tidaknya, tapi Tuhan. Gitu. Percaya dulu tapi. Percaya dulu. Jangan main ngonyor aja tapi kayak bodoh lah, gas enggak. Harus juga dibuat rules-nya tadi. Ada roadmap-nya. Roadmap-nya seperti apa? Setuju sih aku. Kayaknya abis ini nanti kita study banding dan kita bakal saingi. Saingi. Kayaknya pokoknya saya tunggu sekantor Telkom ke studio saya. Wah. Kemarin terakhir masuk di indoor itu orang 30. Ada sekantor 30. Oh, oke. Isi orang kantor Telkom ada 30-an? Maybe lah ya. Mungkin kan muat dong berarti ke studio saya. Aman lah ya. Ya, aman dong. Nah, kalau itu kan background ya, yang bukan background green screen, tapi itu nyata banget gitu ya. Pasti banyak banget pemenuhan uangnya yang dituangkan di sana. Lantas ada nggak sih kayak contohnya apa ya, kayak aksesoris, tofi atau apa itu ada nggak di sana? Ada. Ada juga di beberapa kesempatan di IG itu, di Instagram Dulurs itu ada yang kelihatan sedikit, itu nggak sedikit sih, ada yang banyak mah. Itu ada properti kayak kacamata. Kalau topi sih nggak ada, tapi kacamata terus. Aksesoris. Aksesoris tambahan gitu itu ada sih. Banyak malah. Kalau penasaran langsung ke saya penasaran banget. Untuk masuknya apakah ada biaya? Enggak dong. Tidak. Fotonya yang banyak. Fotonya aja. Kalau masuk enggak. Karena kan nanti ada kafe. Kita lagi mau bikin namanya Wedang Bar tuh teman-teman. Wedang Bar tadi. Persis di sebelah masih satu ini sama studio. Itu nanti kita belum tahu sih launchingnya kapan, tapi Wedang Bar akan hadir dan dia accessible buat ke studio. Jadi yang di sini ke Wedang itu bisa ke studio, yang ke studio bisa ke Wedang. Dan itu yang tadi tema rustic modern itu. Jadi itu kayak open space nanti tempatnya. Jadi enak. Dan kelebihan studio kita itu dari studio yang lain adalah kalau teman-teman di situ lagi foto apa misalkan lagi nunggu nih, di atas lagi penuh kebetulan. Teman-teman tuh boleh keliling. Karena kan banyak di situ, ada bisa main basket, di belakang ada tempat nge-gym, ada kolam ikannya. Jadi saya kayak mikirnya ini kayak museum jadinya. Iya, lengkap. Harus ke sana biar menjawab. Art gitu ya. Iya, lengkap. Setuju sih. Memang karena didesain buat itu, dibayangin orang tuh jalannya ke sini, nunggunya di sini gitu-gitu. Makanya kita bikinin cafe salah satunya. Dirimu masih single? Iya, single beneran. Single, nggak ada pacar, belum beristri. Masya Allah, nggak ada pacar tuh. Kok Hai guys. Silakan. Kayak biro jodoh. Tapi keren banget ya, maksudnya anak muda kepikiran kayak gitu, keren sih. Dirimu berarti emang freelancer atau ada kegiatan lain selain dari sini? Studio itu aja. Studio sejauh ini sih studio ini aja sih. Studio ini aja ya. Ada plan ke depan tapi nggak bisa dibilang dulu sekarang. Ada plan ke depan mau ngapain tuh ada. Cuma di luar dari studio ya maksudnya ada. Studio. Cuma ya nggak usah diceritain. Belum terrealisasi. Teman-teman, kita akan melihat gitu ya. Buat Insta Story terbaik. Maksudnya nanti kita buat. Maksudnya gimana sih buat Insta Story-nya? Oke. Jadi teman-teman yang bertanya tadi kita dapat link aja. Terus buat teman-teman yang nonton itu silakan buat Insta Story gitu ya. Nah, Insta Story itu nanti silakan tag. Ada Instagram Bang? Ada. Nah, boleh disebutkan? @derimahardi DERRY MAHARDI. Dan yang pastinya harus tag di Indibis.Sumsel. Silakan teman-teman ya. Kreasikan. Hadiahnya mantap. Nanti langsung dapat arahan ya bagaimana cara editing video segala macam sama Bang Dery. Langsung ke studio aja. Tapi emang keren sih kalau aku lihat dari CV-nya, curriculum vitae-nya banyak banget sertifikat yang mumpuni begitu ya. Ini rata-rata semuanya lebih ke DKV semua ya, digital, industri kreatif semua. Ada nggak sih bosen-bosennya? Kalau saya tuh orangnya bosen-bosenan. Jujur, saya itu lama di dunia entertain mungkin hampir masuk ke 10 tahunan. 10 tahun itu saya ada titik jenuhnya dan saya out of the box, jadi keluar dari sana gitu. Dan saya rasa saya berada di sini dengan aktivitas yang baru. Ada nggak bosen? Ada pasti, juga manusiawi. Cuma untuk balikinnya itu yang beda-beda. Kalau saya pertama dengar musik, itu bisa balikin mood saya besok mesti ngapain lagi. Pertama itu. Kedua, saya tuh selalu ngelihat karya orang yang dijadikan panutan ya. Karena saya tuh nggak banyak reference, hanya 1-2. Nah, saya lihat lagi itu bisa nyemangatin lagi sih. Kalau lagi jenuh doang tapi.
Oke. Itu aja sih. Bang, kira-kira ada nggak sih yang bisa di sharing session kepada teman-teman supaya teman-teman itu tertarik untuk membangun jati diri, kemudian bisa fokus pada apa yang akan dilakukan gitu ya. Bahkan mereka yang mau buat bisnis itu memulainya dari apa dulu, karena yang biasanya nggak ada duit kan, kalau abang ya inisiatifnya ya itu tadi ya, freelancer, cari-cari uang yang lain gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau teman-teman udah ketemu hobi dan passion dan cari cepet-cepet potensi yang bisa ngasilin duit di hobi kalian itu. Pertama itu, kedua cari teman-teman yang sepemikiran. Walaupun sulit dicari, walaupun cuma 1-2 nggak apa-apa, cari dari situ. Buatlah inovasi yang baru biar bisa ngasilin cuan. Inovasi dan ide sih, dan konsistensi. Lalu percaya, ingat porsi kita itu saya yakin mau seberusaha kalian, mati-matian kalian, mau pakai rumus apapun, kalau rezeki kalian udah segitu, sekarung duit ya udah sekarung duit, nggak mungkin lebih, karena itu sudah Tuhan yang kasih, bukan kita. Jadi yang penting dicoba dulu, jangan banyak ragunya. Dan kalau soal modal, nah ini agak sulit, karena tiap orang barometernya beda-beda. Ya, ada yang beda-beda. Mungkin minjem dulu, ada yang mungkin ini dulu. Tapi kalau saya kemarin pelan-pelan kan ngumpulin juga dulu dari freelance juga kan. Ya itu tadi lah, kalau fotografer Palembang tau lah pasti, wedding lah, ulang tahun gitu-gitu, pastilah itu klasik lah, cerita klasik itu sebenarnya. Itu sih. Kalau untuk bayaran boleh nggak sih aku nanya gitu? Yang mana nih? Bayaran fotografi, studio foto pada saat ini yang studio foto ini manggil orang-orang, manggil foto, minta tolong bang, aku boleh nggak minta foto dirimu, berapa itu biasanya? Karena price listnya banyak, ada banyak. Ini kalau mau apa? Kalau price list beda-beda dan jujur nggak apal sih sebenarnya. Ada banyak sih. Kayak contoh foto keluarga, foto wisuda, prawedding, portrait session itu yang sendirian. Terus sampai ke pas foto kan masih ada tuh. Jadi ada banyak sebenarnya yang nggak bisa aku sebutin sebenarnya, tapi banyak tuh. Kalau ke Dulur Studio atau ke IG-nya aja follow, nanti aku bisa kirimin price listnya. Itu banyak. Oke, nah di antara teman-teman mungkin yang ada di sini mau nanya nggak sih, tertarik nggak buat studio foto? Nanti kita foto bersama ya di situ ya. Saya tertarik banget untuk foto di telepati apa itu? Telepon. Telepati mah. Iya itu apa aksesoris yang buat itu background. Buat sendiri kah? Itu dari Jepara mas, kayu Jepara asli. Dari Jepara. Dibawa dari sana ke sini. Dan tapi dirimu saya lihat ngecat juga ya. Oh iya rajin. Kan kita industri kreatif. Jangan jadi jasa-jasa orang lain terus ya. Iya kita ya kalau bisa, tapi dikit sih. Itu sisanya bohong aja. Nggak mungkin saya ngecat semuanya sendirian. Keren banget sih bang. Ada lagi pertanyaan ya? Satu lagi orang bertanya. Oke, dari cats_funny. Bang, sebagai usaha jasa, gimana menjaga brand awareness agar usaha kita dikenal oleh masyarakat di tengah banyaknya pesaing yang mungkin suka menjatuhkan maupun duplikat? Wah, agak ini dalam keren banget ini. Tapi ini keren. Menjaga brand awareness itu, ini hal yang harus hati-hati. Karena bisa jadi benar itu menjatuhkan atau menduplikasi orang yang sudah ada. Jadi aku bikin studio ini cuma satu studio yang ada di Jakarta, kebetulan gue bisa sebut namanya. Itu yang kujadiin apa ya, kiblat bahasanya, cuma satu. Jadi yang di sini tuh sebenarnya nggak ada yang di Kota Palembang, nggak ada. Jadi benar-benar dari situ, base-nya dari situ, terus diolah dengan ide aku sendiri. Pertama itu untuk menjaga brand awareness tuh sebenarnya aku kan kurang berani main kalau harga, misalkan main di harga nih, aku turunin harganya, bisa jadi nanti jatuhin yang ada lagi sekarang. Kalau aku mencoba untuk harganya sesuai, tapi banyak bonusnya. Dan brand awareness itu harus dijaga. Dan studio foto kami kan meyakinkan orang-orang di luar, fotografer kami itu kebanyakan lulusan anak DKV. Jadi kompeten dong di bidangnya. Jadi nggak sembarangan, bukan anak yang kemarin sore bisa motret langsung ditarik jadi fotografer, enggak. Itu salah satu yang bisa jaga brand awareness. Ini kalau bicara soal jasa ya. Tadi kan studio foto menjaga brand awareness. Itu sejauh ini
karena kita studionya baru beberapa bulan, jadi sejauh ini sih alhamdulillah aman sih, nggak ada yang nggak menduplikasi, nggak ada yang nggak menduplikasi, dan saya juga ngerasa nggak ngejatuhin sih sebenarnya. Kita malahan senang sih banyak fotografer, karena kan misi aku kan dari awal memang menghidupkan industri kreatif. Tinggal harga aja sih sebenarnya yang ngeri-ngeriin saat ini itu aja. Mungkin sih. rate harganya tuh sudah ditetapkan kali ya di daerah Palembang. Nggak tahu sih. Karena iya akunya juga yang nggak tahu sih sebenarnya. Kalau kita potong rambut itu ya ada rate harganya. Kayak sekarang kan nasi Padang juga ada tuh. Iya dong. Ada ininya kan harus sekian. Ya. Itu keren loh sebenarnya. Iya. Tinggal kita beradu di ibarat kalau kita hasil foto, kalau mereka rasa bener-bener ini hasil foto gue warnanya lebih begini, kan lebih keren tuh. Perangnya tuh perang pakai ini hasil saya lebih begini, itu lebih bagus. Itu tapi dirimu juga udah bagus sih, maksudnya harganya kita samakan tapi benefit lainnya tuh banyak banget. Oke, Bang Dery makasih banyak, kita nggak terasa udah hampir 1 jam ini ya. Sudah ada 3 pertanyaan yang sudah nanya sama teman-teman juga, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dong sama Bang Dery ya. Cukup stop ya. Jadi banyak banget. Rame ini ada 500 orang depan. Jangan terlalu dipuji, nanti ngembang deh. Padahal udah ngembang. Jadi salah satu syarat buat teman-teman mau sukses ya ngembang dulu. Oh salah, terbalik dong. Salah ya. Sukses itu berkembang. Kita perut ini ya. Aku nggak tahu sih. Dirimu olahraga nggak? Kok jadi bahas ke ada gym ya, cuma nggak kepake. Cuma buat foto. Iya. Oke teman-teman, jadi ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita tangkap adalah bahwasanya teman-teman kalau mau sukses teman-teman harus banyak sabar, terus berlatih dan jangan patah semangat ya. Buat si siapa tadi yang cewek tadi namanya Amelia tadi ya, jangan terlalu konsisten, harus konsisten, jangan pesimis ya. Yang pastinya kita harus terus berikhtiar dan kita percaya dan yakin bahwa Tuhan telah memberikan jalan terbaik buat kita dan bagaimana cara kita memetiknya saja ya. Saya Agus Andreasa, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di podcast kita. Terima kasih. NDBase kita kali ini di episode ke-7. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Thank you Bang. Thank you. Terima kasih. Silakan NDBase, thank you. Minum Bang. Okay.